Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu semangat dan tetap sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam yang ada pada tema 4, submateri ilmu pengetahuan alam atau IPA. Beberapa materi yang akan kita bahas diantaranya pengertian sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, dan hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Sebelumnya, perhatikan ya, materi yang ada pada pembelajaran ini dicatat di buku tema 4 Sambal Orange. Kemudian, perhatikan video hingga akhir karena ada tugas di akhir video. Materi yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada beberapa jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tanah, air, batu, angin, dan sinar matahari. Kemudian, jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tetap tersedia di alam meski digunakan terus-menerus. Contohnya, tumbuhan, hewan, air, angin, dan sinar matahari. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya yaitu bahan tambang. Sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, sumber daya alam harus kita jaga dan kita lestarikan. Contoh pelestarian sumber daya alam diantaranya yaitu penanaman kembali hutan yang telah gundul atau reboisasi. Yang kedua yaitu penanaman kembali tanaman bakau untuk melestarikan tanaman bakau dan kehidupan di air. Materi yang kedua yaitu manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya yaitu sebagai bahan pangan atau makanan. Sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan pangan ada beberapa macam, di antaranya yaitu tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Pakaian yang kita pakai dibuat dengan menggunakan kapas yang dihasilkan oleh pohon kapas. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Kayu-kayu yang ada di hutan dapat dijadikan sebagai meja, kursi, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Yang keempat, produk kesehatan tubuh atau obat tradisional. Tumbuhan-tumbuhan herbal yang ada di sekitar kita merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Yang kelima, bahan bangunan. Sumber daya alam berupa tanah memiliki kandungan pasir, batu, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keenam, sebagai sumber energi alternatif, di antaranya ada angin, air, sinar matahari, dan lainnya. Sumber energi alternatif ini sangat memudahkan kehidupan manusia dan dapat menghemat sumber energi yang lain. Materi yang ketiga yaitu hubungan sumber daya alam dengan teknologi.
Kemajuan teknologi sangat membantu manusia untuk mengolah sumber daya alam. Beberapa pekerjaan yang dimudahkan karena adanya teknologi diantaranya yaitu nelayan. Ada dua jenis nelayan. Yang pertama yaitu nelayan tradisional. Nelayan tradisional ini menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana. Umumnya, peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Yang kedua yaitu nelayan modern. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Kemudian, teknologi yang digunakan pada sumber daya alam juga berpengaruh pada pembuatan mebel. Pembuatan mebel atau alat-alat rumah tangga yang menggunakan kayu sangat dipengaruhi oleh alat yang digunakan atau teknologinya. Kemudian ada pembuatan kertas. Pembuatan kertas dimulai dari kayu yang dihasilkan di hutan. Kayu dihancurkan dan dimasukkan ke dalam mesin pengolah bersama bahan kimia yang diperlukan. Setelah itu, adonan kertas akan dimasukkan ke dalam mesin pencetak kertas. Setelah dicetak, lembaran kertas akan dikeringkan dan dihaluskan permukaannya. Kemudian, kertas akan digulung. Nah, kertas gulungan inilah yang diolah menjadi kertas lembaran dan buku yang kita gunakan sekarang ini. Kemudian ada pembuatan kain. Pembuatan kain dimulai dari bunga kapas yang dihasilkan oleh pohon kapas. Kemudian kapas-kapas tersebut dipintal menjadi benang. Kemudian benang-benang itu ditenun menjadi kain. Setelah kain jadi, kemudian dibuat pola baju, kemudian dijahit dan jadilah baju yang kita gunakan sehari-hari. Setelah materi yang sudah dijelaskan oleh Putrin, ada tugas untuk kalian ya. Lengkapi tabel di bawah ini, yaitu tentang sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Silahkan dibaca LKS tema 4-nya. Di situ ada materi tentang sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Semangat ya! Tugas dikumpulkan pada hari Jumat 8 Januari 2021 jam 8 pagi. Tugas dikerjakan di buku tema 4 sampul orange dan dikumpulkan dengan ringkasan yang sudah kalian tulis ya. Terima kasih sudah belajar bersama Butin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.